Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan membahas penggunaan tinta Epson yang original tetapi digunakan untuk printer Epson yang lainnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa setiap printer Epson itu menggunakan tinta yang sudah ditentukan oleh pabrikannya. Jadi ada yang pakai 664, ada yang pakai 003, ada yang pakai 001 dan lain sebagainya ya. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita ngeganti si printer itu dengan tinta yang seri lainnya tapi tetap original dari Epson. Nah, kalau jawaban dari Epsonnya itu nggak boleh, karena memang setiap printer itu didesain khusus untuk menggunakan tinta yang sudah disesuaikan di awal. Buktinya apa? Nah, di sini ada beberapa capturean yang udah saya ambil di sini ya. Ini saya ambil dari Epson L18050, agak ngeblur tapi masih bisa kebaca ya. Di sini ada semacam kayak himbauan. Ini dibuka cover dulu ya. Jaminan Epson tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh tinta selain yang telah ditetapkan. Perhatikan ya kata-katanya, termasuk tinta Epson asli atau tinta pihak ketiga manapun yang tidak ditujukan untuk printer ini. Kalau tinta yang kompatibel udah jelas kan. Kalaupun dia memang bilangnya tinta 664, tinta 003, selama dia kompatibel dari brand lain atau yang KW itu nggak akan bisa. Tapi jadi masalah Epson pun tidak mengiyakan, tidak mengizinkan atau tidak merekomendasikan ketika printernya tidak menggunakan tinta yang sesuai, termasuk dengan tinta Epson yang asli. Jadi dengan kata lain, Epson tidak merekomendasikan atau bisa dibilang melarang kita untuk menggunakan tinta yang tidak khusus digunakan untuk printer tersebut gitu ya. Ini capturean dari Epson L18050 kalau nggak salah. Kemudian ini capturean dari Epson L11050, hampir sama tulisannya. Jaminan Epson tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh tinta selain yang telah ditetapkan ya, termasuk tinta yang original juga. Jadi memang sudah ada himbauan di awalnya gitu ya. Kemudian berikutnya saya capture lagi di printer Epson L15150. Di sini dikatakan only use pigment ink karena memang printer Epson L15150 ini menggunakan seri 008 yang semuanya itu sudah pigment. Jadi tidak ada tinta dye-nya, baik warna hitam, baik warna yang CMY-nya itu dia pakai 08 gitu ya. Di sini tidak ada larangan untuk menggunakan tinta yang lainnya, tapi dia udah ada himbauan only use pigment ink. Nah, kita tahu kan kalau misalkan pigment ink itu untuk di seri Epson itu ada 008 itu semua warna, ada 005 untuk hitam. 001 pun sama, dia hitamnya pigment, sedangkan CMY-nya dia pakai jenis dye gitu ya. Ini di Epson L15150. Kemudian di sini juga saya sempat capture yang ada di Epson L15160, sama persis tampilannya seperti ini, only use pigment ink. Nah, yang jadi masalah nggak semua orang itu cocok ya, nggak semua orang itu cocok dengan tinta yang sudah digunakan sebelumnya. Contohnya saya ambil contoh di Epson L18050 nih ya. Di sini ada Epson photo printer nih. Dia itu originalnya pakai 057 si Epson L18050 ini. Tapi saya pribadi udah ngeganti tintanya menjadi tinta versi yang lebih bawah, yaitu 673 untuk RC dan 674 untuk CMYK-nya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah aman dengan pola seperti ini? Jawabannya sebetulnya tergantung dengan jenis printernya dan kita mau ganti ke jenis seri apa si tintanya itu. Kalau misalkan sama-sama jenis dye, kita ganti dye lagi itu aman ya. Jadi ada beberapa produk tinta dari Epson. Ini saya ambil dari websitenya Epson. Di Shopee itu ada authorized dealer Epson di Bandung ya. Ada beberapa jenis tinta, teman-teman harus hafal dulu jenisnya. 664 ini dia menggunakan jenis dye, 003 juga jenis dye. Kemudian maju ke lebih yang tinggi, ini untuk Epson L1800 yang sudah discontinue dan digantikan dengan printer Epson L18050. Tapi tintanya masih ada, consumable-nya masih ada, karena memang ada beberapa user yang masih pakai printer itu. Dia pakai 673, harganya lebih murah gitu kan ya.
Kemudian untuk pigmennya di warna hitam ya itu ada 005. Ini khusus untuk seri M. Tapi saya pakai juga di Epson L18050 karena kan L15060 atau L15150. Dia pakai 005 atau 001. Kalau dilihat dari harganya hampir sama. Nah, saya tergantung stoknya. Kalau stoknya lagi ada ya saya pakai 005 atau 001, tergantung stoknya juga sih. Gitu ya. Kemudian maju lagi nanti ada 774. Ini seri yang printer jadul zaman dulu, ada di L14455 kalau nggak salah, sama M100, M200 dia pakai sistem ini yang masih bentuknya corong ya. Harganya juga lebih mahal, 170.000 karena mungkin kapasitasnya juga lebih besar gitu ya. Naik lagi ke 057. Nah, 057 ini dipakai di L18050 dan L8050. Dia untuk printer foto yang ini gitu. Cuma ya ada beberapa user juga termasuk saya yang mengeluhkan harganya terlalu mahal. Ya saya nggak tahu kualitasnya gimana ya, pasti yang original itu lebih bagus. Cuma 200.000 untuk satu botol, berarti satu setnya sekitar 1.200.000. Itu kalau misalkan kita beli satu set ya. Nah, di atasnya ada lagi nih jenis dye sublimation. Tapi teman-teman perhatikan, walaupun dia jenisnya dye, tapi dia konsentrasinya atau tingkat kekentalannya lebih tinggi. Jadi saya nggak berani pakai ini. Walaupun kapasitasnya terlihat lebih besar ya. Ini kemungkinan sekitar 140 mili. 135 atau 140 nih. Ini jenisnya dye, tapi ada embel-embel kata sublimation. Hati-hati, ini nggak bisa dipakai di printer yang lainnya. Nanti bisa tersumbat. Alasannya apa? Konsentrasinya lebih tinggi. Perhatikan teman-teman ya, saya akan coba tunjukkan konsentrasinya. Nah, perhatikan tuh. Warna birunya aja dia lebih kental ya. Kalau tulisan tuh lebih tebal dia. Ini dye jenisnya, tapi dia lebih kental karena mungkin ada komponen lainnya. Ini lebih mirip ke tinta pigmen untuk karakter konsentrasinya. Kalau misalkan teman-teman ganti, misalkan punya printer seri lainnya gitu ya, diganti dengan tinta ini nih agak riskan karena dia konsentrasinya lebih tinggi. Gitu. Nanti akan saya coba bahas di pembahasan khusus tentang printer ini ya, yang pakai tinta ini ya. Kita lihat konfigurasi nozzle-nya seperti apa. Cuma di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman yang ingin ganti tinta ke seri lainnya harus tahu dulu jenis tintanya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau dari pigmen ke ke dye itu aman. Kalau pigmen ke pigmen lagi juga aman. Misalkan teman-teman mau ganti seri tinta 008 yang hitam ke 005 atau 001 karena harganya relatif lebih murah, itu bisa aja karena kan sama-sama pigmen. Jadi Epson juga bilangnya kan dia hanya only use pigment ink gitu kan. Sedangkan di sini juga sama ada pigmennya. Gitu ya untuk warna hitam. Tapi kalau untuk warna warna yang lainnya nggak disarankan pakai pigmen juga gitu. Kalau misalkan teman-teman cocok ya silakan, kalau nggak apa-apa karena pigmen tuh menurut saya kurang bersahabat untuk jenis kertas glossy ya. Jadi salah satu alasan kenapa saya ganti tinta ke yang lainnya itu, pertama kurang cocok untuk harganya, kedua memang nggak terlalu butuh jenis tinta itu gitu. Saya pribadi pernah ganti 057 ke 673 itu satu set, tapi sekarang saya downgrade lagi 673 CMYK nya saya ganti ke 664 gitu ya. Naik lagi harusnya ada 008 nih, 008 221 dia. Ini lebih mahal lagi untuk Epson L15150 dan L15160 pakai ini. Gitu ya. Dan ini juga lebih mahal lagi. Ini kayaknya satu set nih yang yang tinta Epson T49K satu set gitu ya. Jadi ya teman-teman harus tahu dulu jenis tintanya. Kalau misalkan printernya dari pigmen ke dye aman, cuma kalau dari dye teman-teman ganti ke pigmen itu saya nggak rekomendasikan karena ya bisa menyebabkan si headnya nanti tersumbat, karena kan pigmen itu karakter tintanya itu lebih pekat, lebih tebal lah. Kalau tulisan tuh lebih tebal, tapi kalau cairan dia konsentrasinya lebih tinggi, tingkat kekentalannya lebih tinggi gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman, bisa nggak semua jenis seri printer diganti ke jenis seri tinta yang lainnya? Jawabannya tergantung dari jenis tinta itu sendiri gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.